Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, berjumpa lagi dengan Bu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan melanjutkan pada bab 6, yaitu bab peluang. Peluang ini merupakan bab terakhir yang ada di dalam semester 2 kelas 8 ini ya. Oke, berlanjutkan ya. Peluang itu adalah bilangan yang menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, peluang ini bisa disimbolkan dengan P. P sama dengan A per N, di mana P tadi adalah peluang munculnya suatu kejadian, sedangkan A itu adalah banyak kejadian yang dimaksud, sedangkan N itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin saja terjadi. Contohnya saja, Bu Enji punya peluang muncul angka pada pelemparan sebuah mata uang logam adalah, nah kan kalau uang koin, uang logam itu kan cuma ada dua sisi ya, sisi angka sama sisi gambar. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peluang munculnya angka, sisi angka ketika terjadi pelemparan sebuah koin uang logam. Nah, karena pada sebuah uang logam cuma ada satu angka saja, maka banyaknya kejadian yang dimaksud di sini munculnya angka adalah 1. Sedangkan 2 ini adalah banyaknya kejadian yang bisa saja terjadi. Jadi bisa muncul angka ataupun bisa muncul gambar. Sehingga di sini ada 2, 1 per 2. 1 menunjukkan adalah banyaknya angka yang muncul, sedangkan 2 ini banyaknya kejadian baik angka maupun gambar yang akan muncul ketika sebuah koin dilempar ya. Paham ya, bisa dibayangkan ya. Yang kedua adalah contohnya peluang terambilnya kartu hati pada 52 kartu remi. Nah, kartu remi itu semuanya ada 52. Nah, yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kartu hati pada 52 kartu remi. Nah, kartu hati itu dalam kartu remi, dalam 52 kartu remi ada berapa banyak kartu hati? Ada 13. Pintar ya. Karena 13 dan peluangnya semuanya berarti kejadiannya yang muncul adalah banyaknya kejadian yang muncul berarti 52. Kenapa? Karena kan banyaknya kartu 52. Berarti peluangnya 13 per 52. Bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 13. Jadi ini adalah 1 per 4. 13 ini adalah banyaknya kartu hati, 52 itu adalah banyaknya kartu remi. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke nilai peluang. Nilai peluang ini, peluang suatu kejadian itu berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. Jadi kalau 0 itu adalah kejadian yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 itu adalah kejadian yang pasti saja terjadi. Nah, peluang itu diantaranya, peluang itu antara 0 sampai dengan 1 kemungkinannya. Contohnya, matahari terbit di sebelah barat adalah kejadian yang mustahil, maka peluangnya adalah 0. Contoh yang kedua, makhluk hidup pasti akan mati. Nah, semua makhluk hidup pasti akan mati, maka kejadiannya adalah kejadian yang pasti, sehingga peluangnya sama dengan 1. Nah, nilai peluang itu yang benar adalah antara 0 sampai dengan 1, karena kita nggak tahu peluangnya berapa. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ke ruang sampel. Ruang sampel atau dinotasikan dengan S besar merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin saja terjadi. Jadi, semua kejadian yang terjadi itu disebut dengan ruang sampel. Contohnya, ruang sampel pengetosan sebuah dadu. Jadi, kalau sebuah dadu dilempar itu ya, dadu bermata 6 dilempar, maka ruang sampelnya S-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang koin tadi, berarti cuma ada angka sama gambar, ada 2. Paham ya? Jadi sampel itu adalah semua kemungkinan kejadian yang akan terjadi itu disebut dengan ruang sampel. Peluang kejadian tadi, kalau tadi kan P sama dengan A per N, ini bisa juga dinotasikan, disimbolkan dengan PA, peluang kejadian suatu kejadian A itu merupakan NA per NS. NA itu berarti banyaknya anggota A, NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampelnya ada berapa gitu ya. Jadi peluang itu banyaknya anggota yang akan banyaknya anggota yang ingin dicari dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya. Contohnya ya, peluang munculnya angka prima pada pelemparan sebuah dadu adalah, nah, peluang munculnya angka prima. Angka prima itu berarti angka yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri ya. Contohnya ada angka 2, angka 3,
5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, kepada sebuah dadu. Jadi pada sebuah dadu dilempar, kita disuruh mencari peluang munculnya angka prima yang terjadi pada pelemparan sebuah dadu. Nah, berarti yang kita cari dulu adalah ruang sampelnya. Karena sebuah dadu, berarti ruang sampelnya kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah ruang sampelnya ada 6, NS-nya ada 6. Yang kedua, sekarang kita ke soalnya yang diminta tadi adalah angka prima. Prima itu ya adalah dalam sebuah dadu, berarti kemungkinannya adalah angka 2, 3, dan 5. Sehingga jumlah NA-nya itu ada 3. Dari sini kita tinggal membagi aja. P tadi PA sama dengan NA per NS ya. Jadi 3 dibagi 6 atau kita sederhanakan jadinya adalah 1/2. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Kalau frekuensi harapan itu adalah harapan banyaknya suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi harapan ini kita tinggal mengalihkan antara peluang dengan banyaknya percobaan saja. Kan tadi kita sudah cari peluangnya. Nah, kita tinggal kalikan dengan banyaknya percobaan. Contohnya, frekuensi harapan muncul mata dadu 5 sebanyak 60 kali percobaan adalah berapa? Nah, di sini mata dadu 5. Berarti ini kita anggap bahwa pelemparan mata dadunya cuma sebuah dadu ya. Dilempar sebanyak 60 kali. Nah, frekuensi harapan munculnya mata dadu 5 itu ada berapa? Kalau dalam sebuah dadu berarti mata dadu 5 cuma ada 1 ya kan. Jadi peluangnya 1/6. 6 dari mana? Kan dadu tadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ruang sampelnya berarti ada 6. Maka peluangnya 1/6. 1 tadi adalah mata dadu 5, 6 ini ruang sampel sebuah dadu. Nah, frekuensi harapannya tinggal kita kalikan peluang yang sudah kita cari, kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Berapa tadi banyaknya percobaan? 60, berarti 1/6 dikalikan 60. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu 5 itu adalah sebanyak 10 kali. Bisa dipahami ya? Kalian bisa memutar video Ibu Enji berulang kali, bisa juga kalian googling atau YouTube atau membaca dari sumber belajar yang lainnya. Pokoknya babnya peluang ya. Seperti biasa di akhir pembelajaran, di akhir video pembelajaran akan Ibu Enji berikan tugas untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami penjelasan Ibu Enji tadi sudah paham apa belum gitu ya. Ada 2 nomor. Yang pertama, pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang dari munculnya mata dadu 3. Suruh mencari peluang keluarnya mata dadu 3. Yang kedua, hitung frekuensi harapannya kalau dilakukan percobaannya sebanyak 30 kali. Yang kedua, soal yang kedua, tugas kedua, tentukan peluang terambilnya huruf A pada tulisan belajar. Jika dilakukan 35 kali pengambilan, berapa frekuensi harapannya? Nah, gampang toh? Silakan dikerjakan di buku, nanti kalau sudah selesai dikirim ke WA pribadinya Ibu Enji. Ibu Enji akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.